Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat trader semuanya dimanapun saat ini Anda berada. Jumpa lagi dengan Wijaya Trading di pagi hari ini. Awal tahun di awal pekan juga di satu hari ya, yakni hari apa ini? Rabu ya, 3 Januari 2024. Satu hari kemarin sudah mulai berjalan di MetaTrader-nya setelah beberapa hari terakhir terhenti, dan kita akan memulai di tahun yang baru ini. Tentu harapan kita lebih baik nanti satu tahun ke depan. Kita akan mencoba untuk review satu hari kemarin ya, dengan pergerakan yang ada. Meskipun tidak ada analisa, teman-teman saya lihat sudah bisa menempatkan sendiri dan menghasilkan yang lebih dari yang diharapkan. Kalau kita amati dari satu pergerakan satu hari kemarin naik, kemudian dikembalikan di posisi seller sebagai dominannya. Ada sebagian yang bertanya kemarin kira-kira pergerakannya kemana? Ya, kita jawab akan bergerak naik dulu koreksi, kemudian setelah itu kembali turun. Dan ternyata koreksinya berada di area retracement-nya, dan setelah itu betul-betul kembali. Setelah berada di area retracement, kemudian ada tanda-tanda pembalikan di sana, terkonfirmasi dengan baik, maka itu berpeluang akan kembali turun. Ada beberapa poin yang menjadi catatan kita, yakni kemana dia sampai kemampuan bergerak naiknya. Yang kedua, apa tanda-tanda dia mulai berbalik dengan kuat. Itu bisa menjadi catatan kita untuk menempatkan entry point. Satu hari kemarin didominasi oleh bearish kalau kita amati dari time frame daily ya, sudah didominasi oleh bearish kembali meskipun ditutup seimbang dengan low di hari sebelumnya. Namun demikian dari sisi momentum maka bearish masih mendominasi di sana. Sampai di mana kemampuan bearish nanti kita akan uji di area level-level terdekatnya, karena sampai saat ini tren masih cenderung bergerak naik, belum ada tanda-tanda kuat bearish akan mendominasi. Namun tentu kita manfaatkan koreksi-koreksi kecilnya untuk taking profit tentunya dengan time frame yang lebih rendah. Kita awali dari time frame H1 ya. Dari time frame H1 kita akan tarik garis dulu dari yang di bawah ke atas, kemudian dari atas kembali memantul hingga di area yang sama, berada di area support ya, memantul kembali. Dengan demikian pola ini menggambarkan adanya kekuatan yang seimbang antara bullish dan bearish di area atau di histori yang terdekatnya. Sehingga ketika memantul di bawah maka akan kembali terkoreksi, akan naik lagi. Setelah itu nanti kita akan uji di area koreksinya ya, di area retracement, bahkan kira-kira mampu enggak sampai di area pentingnya. Kemudian kita bisa menarik garis Fibonacci juga untuk menandai kekuatan bullish nantinya. Oke, setelah ini baru kita menempatkan di mana kira-kira kita tempatkan entry point kita ya. Yang pertama tentu kita akan menguji di resisten yang terdekat. Kita akan menguji di area resisten yang terdekat, apakah nanti punya kemampuan menembus area ini atau justru akan memantul kembali. Kemudian yang kedua, kita nanti akan uji di area retracement-nya, apakah juga nanti punya kemampuan menembus area di situ, karena berkaitan dengan kekuatan ya. Semakin kuat dia menembus, tentunya kekuatan
bullish akan semakin kuat pula ya. Oke, kita akan tarik garis kira-kira seperti ini ya, sampai nanti di area 61,8. Jika nanti area itu nanti dilewati maka akan berlanjut, jika tidak akan kembali bergerak turun. Kembali nanti di sisi bawah kita juga harus perhatikan dari sisi supportnya ya. Kira-kira kalau nanti di break akan bergerak turun di kisaran 2051, kemudian kembali akan terkoreksi dan kembali turun lagi. Sementara jika melewati 2070 nanti akan bergerak mendekati resisten, kemudian akan terkoreksi kembali, akan retest di sana, kemudian akan kembali bergerak naik mendekati area puncak resistennya. Dari simulasinya setidaknya kita bisa menempatkan di mana kita memanfaatkan peluang-peluang kecilnya di area-area penting itu. Pertama, karena ada peluang untuk bergerak naik dulu, kita akan menempatkan posisi buy di sana di 2063 ya. Fokus memang akan cenderung turun, tetapi kita akan manfaatkan pergerakan naiknya di 2063. Buy-nya ditempatkan 2063,50. Kemudian targetnya kita akan tempatkan di kisaran 2070. Targetnya di area retracement ya. Target terdekat kita tempatkan 2070,09. Kuat menembus area ini, kita akan targetkan kembali di puncak resisten berada di 2077. Target yang kedua kita tempatkan 2077,15. Kita akan ukur jangan terlalu jauh. Oke, masih realistis berada di puncaknya. Kemudian titik tertinggi atau area jenuh untuk beli hari ini kita perkirakan di 2087. Area jenuh beli kita tempatkan 2087 poin sekian. Sementara di area berlawanan, di area sisi bawah kita menempatkan posisi sell di sini. Kita tempatkan sell di 2054. 2054,83. Kemudian kita akan targetkan oke, 54 kita naikkan jangan terlalu jauh. Kita ukur dari area berjalannya kira-kira sekitar di sinilah 54 55 ya, kita naikkan jadi 55 sekarang 55,16 ya, kira-kira di posisi 2055,16. Kemudian target yang terdekat kita tempatkan di 2047.
Target yang terdekat kita tempatkan di 2047 47,78. Kemudian di posisi berikutnya, target berikutnya jika masih mampu melewati dengan baik, kita akan targetkan yang lebih besar lagi atau lebih jauh lagi. Yang di atas kita naikkan sedikit di 2048,75, kemudian yang di bawah kita tempatkan 2041. Target berikutnya yang kedua di 2041,02. Selanjutnya di titik jenuh jual kita akan tempatkan di area 2032. Jenuh jual kita tempatkan maksimal di 2032. Area jenuh di 2032 poin sekian ya. Kita tandai area-area jenuhnya dengan highlight warna merah. Demikian juga yang di bawah kita tandai warna merah. Oke, jangan lupa di area target nanti bisa menjadi area uji. Perhatikan di situ adakah nanti tanda-tanda pembalikan, perhatikan di situ adakah pelemahan kekuatan, perubahan warna dan sebagainya yang menandai berakhirnya kekuatan tren di sana. Karena itu bisa menjadi petunjuk pembalikan atau bahkan akan hanya koreksi saja ya. Sehingga seperti halnya di hari sebelumnya, di area target menjadi area uji berikutnya. Ketika mampu menembus, maka ada kemungkinan untuk masih bergerak lanjut. Sebaliknya ketika mulai memantul, mulai ditolak dan sebagainya, perhatikan candle-candle konfirmasinya karena bisa jadi menjadi area pantulan. Mudah-mudahan hari ini bisa maksimum profit kita, dan tentu bagi teman-teman yang belum punya plan bisa menjadi bahan pertimbangan. Terima kasih, selamat pagi. Ketemu di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit dua arah.